Jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini kita akan belajar dengan satu tema yang luar biasa, yaitu God First, yang artinya adalah keutamaan Tuhan, yang diambil dari kitab Mika 4 ayat yang kedua. Maksudnya adalah meletakkan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Tema ini muncul dari sebuah fakta kehidupan orang percaya yang dalam tanda petik tidak percaya, yang menganggap Kristus hanya sebatas pengetahuan dan cerita purba yang tidak relevan lagi. Oleh sebab itu, harapan kami kiranya firman Tuhan mingguan sepanjang bulan ini boleh mengubah paradigma yang salah tentang Tuhan. Untuk itu, ikutilah setiap ibadah dengan hormat dan haus akan kebenarannya, sehingga kita akan mengerti bagaimana meletakkan Kristus pada tempat yang semestinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Dan kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saudara, ambil sikap yang benar, sikap yang baik ketika saudara beribadah, persiapkan diri, saudara juga siapkan catatan, dan jangan lupa juga kuota internetnya dicek apakah masih cukup, dan terus matikan notifikasi HP saudara selama mengikuti ibadah ini, dan ikutlah memuji Tuhan, responi setiap puji-pujian yang saudara dengar, ikut mengangkat tangan menyembah Tuhan, catat setiap firman Tuhan yang saudara dengar, dan ingat itu baik-baik, itu rema yang Tuhan berikan buat saudara. Dan kalau saudara diajak berdoa pun, ikutlah berdoa saudara, ya. Dan bagikan juga video ini kepada orang lain supaya saudara bisa jadi berkat di situ. Oke, 1 menit ke depan saudara akan mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Tuhan memberkati.
Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, Together, we come up higher. Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dan kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami terima, kami nikmati sepanjang waktu-waktu ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu begitu besar buat kami dan kasih-Mu itu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, di ibadah kami hari ini kami berdoa supaya Engkau menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami, membuat setiap kami boleh bersuka cita dimanapun kami berada karena Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau dan beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama. Yeay. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Come on. Siang begitu Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita semua naikkan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
tepuk tangan bersama-sama. Oh Tuhan, Engkau memberi setiap kami kuasa yang daripadamu untuk menghancurkan kekuatan musuh. Semuanya. Come on. Katakan bersama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau beri kami kuasa-Mu Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Oh terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu bersama, katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Melalui pujian ini, kita mau belajar untuk tetap setia, melayani, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita sampai kami memperoleh mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
merembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Yesus, haleluya. Tuhan, kami tetap percaya ketika kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu, maka kami kuat, Tuhan. Kami mampu setia sampai akhir ketika kami mengiring Engkau, karena kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Dan hanya Engkau yang terus kami nantikan, Engkau yang terus kami kejar dalam hidup kami ini, Tuhan. Firman-Mu katakan, ketika kami menanti-nantikan Engkau, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami akan terbang naik seperti seekor Raja Wali, Tuhan. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, kami akan tetap naik terbang tinggi, Tuhan. Haleluya. Kami mau terus dekat dengan-Mu, Tuhan. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari katakan dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Hadirat-Mu Tuhan memberi kekuatan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memberi pengharapan kami. Hadirat-Mu Tuhan,
mau mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, Yesus. Segalanya Tuhan. Lama-lama ya siandaramu. Saya ajak semua saudara dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Rasakan hadiratnya saat ini dimanapun saudara berada. Karena hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara-saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, kami menyembah Engkau, Allah yang kekal, Allah yang sanggup menembus ruang dan waktu dimanapun setiap anak-anak-Mu saat ini berada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau terus katakan, kami mau kejar hadir-Mu, kami mau utamakan Engkau dalam segala hal Tuhan. Dan nyatakan hadirat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan kami Tuhan. Setiap kami yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Setiap kami yang sakit Tuhan jamah hari ini. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Kami yang lemah Kau kuatkan. Oh kami yang perlu mengalami pemulihan Kau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami yang mengalami ketakutan Kau berikan roh kebenaran buat setiap kami. Kasih-Mu melanda setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Ora karala bala baramaya siandara lama lamaya siandara lama. Oh Yesus, Yesus, Engkau kekuatan, Engkau pengharapan kami, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber damai sejahtera kami Tuhan. Oh kami angkat tangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Oh saat ini kekuatan yang daripada-Mu turun buat setiap kami anak-anak-Mu, menjamah kami Tuhan. Ya rala balama ya siandaramu. Terima kasih Tuhan. Siandara la bala malamaya siandakara la. Sekali lagi mari sembah Tuhan, percaya hadirat-Nya menyentuh setiap kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Oh ya lama ya siandara lalamu. Oh terima kasih Tuhan. Siandara lama ya siandara lama. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sempurnakan berkat-Mu yang kami terima hari ini.
dengan firman-Mu yang akan menyegarkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan setiap kami damai sejahtera-Mu, yang membuat setiap kami punya arahan-arahan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kehidupan kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami, berbicaralah buat kami Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini pengurapan-Mu turun buat setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu, diubah di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami nikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Akan tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan bersama-sama, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan misi dan persembahan perpuluhan lewat informasi yang ada di layar. Selamat memberi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat bertemu kembali dan rasanya lama saya tidak menjumpai Saudara dalam sesi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah berdiam di hadapan Allah. Dan mari saya ajak Bapak Ibu berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di kesempatan yang indah di pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami anugerah yang begitu luar biasa, kesehatan untuk tubuh kami sehingga kami dapat tetap mengikuti ibadah ini. Tuhan berikan kami hati dan telinga yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan dapat kami terima dengan baik. Dan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Baik, ayat yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Habakuk 2 ayat 20. Saya bacakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Satu ayat yang pendek, ini adalah ayat di dalam kitab Habakuk dan didahului dengan kata tetapi. Artinya bahwa ayat ini ada alasannya kenapa diungkapkan seperti ini. Dan ini adalah sebuah respon Allah kepada Nabi Habakuk. Jadi Habakuk ini menceritakan segalanya kepada Allah dan kemudian Allah memberikan respon kepada Nabi Habakuk. Nah, mari kita lihat sejenak apa yang melatar belakangi dari Habakuk 2 ayat 20 ini. Jadi di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 akan saya bacakan dengan cepat, yaitu diawali dengan perkataan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah yang awal-awalnya ditulis oleh Habakuk, di mana ayat-ayat ini menceritakan keluhan Habakuk. Dia mengeluh mengenai kondisi ketidakidealan bangsa atau suku Yehuda pada waktu itu. Yehuda memang mengalami kondisi yang tidak ideal, di mana Yehuda dibawa ke tempat pembuangan.
Kemudian Yehuda juga mengalami ketidakrelaan atas kondisinya. Jadi mereka berontak dan itu diikuti oleh Habakuk. Habakuk juga tidak rela melihat kondisi bangsanya yang kok rasanya sepertinya diperlakukan tidak adil. Maka muncullah satu istilah yang tadi sudah kita baca. Berapa lama lagi? Tuhan, berapa lama lagi keadaan seperti ini? Berapa lama lagi kami harus menunggu Engkau pulihkan? Dan sepertinya Habakuk sudah mulai kehilangan kepercayaan. Dia meragukan keilahan Tuhan pada waktu itu. Dan keraguannya ini diwujudkan dengan pola pikirnya yang tidak sama dengan pemikiran Allah. Pola pikirnya Allah berbeda dengan pola pikirnya Habakuk. Habakuk berpikirnya begini, saudara. Kalau orang mengalami kejahatan, kalau orang mengalami kegelisahan, ketakutan, seharusnya Allah segera bertindak, menolong, melepaskan, membebaskan. Tetapi kenapa terjadinya seperti ini? Bahkan Allah memakai orang Kasdim untuk menindas bangsa Yehuda. Orang Kasdim itu adalah orang bangsa Babil dari Babilonia. Dia adalah bangsa yang kejam, saudara. Bangsa yang tidak takut dengan kematian dan berani memperlakukan manusia itu seperti halnya binatang. Dan itulah bangsa Kasdim. Pada waktu itu mereka juga menawan bangsa Yehuda. Nah, konsep Allah itu berbeda dengan konsep manusia, dalam hal ini Habakuk. Konsep Allah berbicara, tetapi Habakuk menerimanya berbeda. Paradigma yang salah itu akan mengakibatkan sebuah pendapat yang salah. Habakuk mempunyai paradigma yang salah mengenai pemeliharaan dan penyertaan Allah pada waktu itu. Habakuk mempunyai paradigma yang keliru, tidak sama dengan Allah. Dan pada akhirnya yang membawa Habakuk harus bergumul untuk mengerti lebih dalam lagi mengenai kehendak Allah. Kenapa harus demikian terjadi? Karena Habakuk adalah seorang nabi. Tetapi seorang nabi pun bisa mengalami seperti itu. Dia mengalami, aduh kok seperti ini ya, rasa-rasanya Engkau jauh dari aku Tuhan. Tetapi kenabian Habakuk tetap membawa dia untuk mau bergumul, mengerti kehendak Allah. Dan apa yang terjadi? Setelah dia bergumul sedemikian rupa, Habakuk 2 ayat 20, muncullah itu respon Allah, jawaban buat Habakuk. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Inilah jawaban Allah terhadap pergumulan Habakuk selama itu. Jawaban Allah tegas. Yang pertama mari kita lihat, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Apa maksudnya Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus? Yaitu bahwa Tuhan ada, keberadaan Allah itu sifatnya hakiki, esensial banget. Esensi keberadaan Allah itu nyata. Keberadaan Allah ada di dalam baitnya yang kudus. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan kesulitan hidup, kesulitan yang terjadi pada waktu itu, Habakuk bertanya, apakah Allah itu ada? Seperti hari ini kita pun juga bertanya, kalau manusia mengalami kesulitan, kalau manusia mengalami goncangan dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam perekonomiannya, tidak peduli berapa lama dia menjadi Kristen, pasti akan tercetus satu pertanyaan, apakah Allah itu ada? Seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Bahkan berapa lama lagi Tuhan seperti ini? Engkau itu ada atau tidak sih? Saudara, saya mau katakan, meragukan keberadaan Allah berarti kita sedang meragukan kemampuan Allah untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada kita. Dan kalau sudah ragu, maka itu berarti menghancurkan seluruh pondasi iman kita. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Saat kita meragukan keberadaan Allah, berarti kita meragukan kemampuannya. Berarti kita sedang perlahan-lahan menghancurkan seluruh pondasi iman kita. Kemudian yang kedua, keberadaan Allah itu sifatnya itu hidup, berinisiatif. Apa maksudnya? Bahwa Allah itu nyata, dia melihat,
dan dia siap untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan, memberi pertolongan di saat yang tepat. Jadi keberadaan Allah itu esensial banget. Keberadaan Allah itu juga nyata buat umat manusia. Dia berinisiatif penolong karena memang Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dan kemudian kalau demikian, setelah Allah menyatakan, menjawab kepada Habakuk diberikan pengertian satu hal, apa yang diminta Allah kepada Habakuk setelah mendengar semua pernyataan Allah itu. Permintaan Allah adalah berdiam dirilah di hadapannya. Berdiam dirilah di hadapannya. Apa maksudnya? Berdiam diri di hadapannya, saudara-saudara. Yang pertama sekali adalah berdiam diri berarti kita mau tenang di hadapan Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita. Saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, rasanya sulit untuk bisa bersikap tenang, bersyukur buat semua yang terjadi. Jangankan itu, jangan-jangan kita seperti Habakuk, kita memberikan respon yang negatif. Tetapi Allah menginginkan berdiam diri di hadapannya adalah baiklah kita tenang dan tetaplah bersyukur buat semua yang terjadi. Dan yang kedua artinya berdiam diri di hadapannya adalah mempercayai kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah selalu berkali-kali saya tekankan di hadapan jemaat. Hidup manusia itu harus tahu apa yang namanya kedaulatan Allah. Artinya Allah mengatur semuanya. Allah tahu apa yang dikerjakan manusia. Allah tahu apa yang akan terjadi pada setiap hidup manusia. Allah menginginkan Habakuk percaya akan kedaulatan Allah dengan cara bagaimana? Berdiam dirilah di hadapannya. Berdiam diri yang ketiga mempunyai arti percaya akan integritas Allah. Oh, luar biasa. Apa itu integritas? Integritas adalah apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang dikatakan. Integritas berbicara mengenai tanggung jawab. Integritas berbicara mengenai loyalitas. Integritas juga berbicara mengenai hati yang lurus. Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Dan Habakuk diminta untuk mempercayai integritasnya. Artinya aku tidak main-main. Kalau aku katakan ya, iya. Kalau aku berjanji, aku akan memenuhi semua janji-janjiku. Berdiam dirilah di hadapannya. Dan kemudian yang keempat, berdiam diri di hadapannya artinya proaktif dalam ketaatan. Apa maksudnya proaktif dalam ketaatan, saudara-saudara? Kalau saat kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, saat kita mengalami konflik dengan sesama kita, atau saat kita mengalami masalah dalam perekonomian kita, kita lebih condong untuk menyalahkan Tuhan. Maka saya katakan di saat kita menyalahkan itu, di saat kita mengata-ngatai Tuhan, di saat kita tidak mempercayai Tuhan akibat permasalahan hidup, artinya kita sedang tidak proaktif di dalam ketaatan. Yang terjadi adalah berarti kita reaktif terhadap kondisi itu. Reaktif berarti kita menyalahkan Tuhan. Tapi yang Tuhan minta berdiam diri, proaktiflah dalam hal ketaatanmu. Taat, berdiam. Taat bukan berarti mengalah, tetapi taat terus berusaha memuji, memuliakan nama Tuhan, membangun image yang positif dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul mengerti akan kedaulatan Tuhan. Dan kemudian Habakuk setelah mengerti semuanya itu, yang terjadi adalah Habakuk mengalami kemenangan dalam pergumulannya dengan perubahan paradigma mengenai Allah yang disembahnya. Ini sangat luar biasa, saudara. Apa paradigma saudara dalam hal mengenal Allah yang saudara sembah? Paradigma itu menentukan kemenangan saudara di dalam bergumul mengatasi masalah. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara bagaimana dengan keberadaan kita saat ini. Saudara ada sekarang ini berada di rumah masing-masing. Saudara tentu melihat keberadaan saudara saat ini. Hari-hari ini kita sedang dilanda dengan keadaan yang tidak mengenakan,
virus COVID-19. Dan virus ini mematikan seluruh sendi perekonomian bangsa, khususnya Indonesia. Ada yang dirumahkan, ada yang digaji mungkin hanya 25%, 40%. Tetapi ada juga yang masih bekerja sampai hari ini, puji Tuhan. Tetapi di satu pihak yang lain, ada juga yang sudah mengalami sesak nafas akibat sudah kekurangan keuangan untuk menghidupi keluarganya. Ini kondisi kita saat hari ini. Bangsa di Indonesia ini dilakukan penyekatan-penyekatan untuk bisa berkomunikasi secara sosial dengan orang-orang di sekitarnya, dibatasi hubungannya. Ini menyulitkan buat kita. Tapi inilah kenyataannya. Kalau saudara masuk dalam wilayah mengenai virus COVID-19, saudara mengalami itu kan sekarang ini, maka saya juga tidak mengerti apa yang sedang saudara alami sebelumnya. Mungkin sebelum virus COVID ini, saudara sudah mengalami masalah-masalah demi masalah. Mungkin saudara sudah mengalami kesulitan dalam keuangan. Mungkin saudara sedang mengalami krisis iman. Dan ternyata virus muncul, tambah pusinglah kita. Betul saudara? Nah, itu yang terjadi. Tetapi kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau setelah virus ini berlalu, apa yang akan terjadi? Kita juga tidak tahu. Tetapi tentunya kita mempunyai harapan yang positif. Harapan yang untuk terus maju menggapai hari esok. Tetapi apakah semudah itu? Ini yang perlu kita pertanyakan. Maka saya cuma memberikan satu statement dalam sesi khotbah pagi hari ini. Bahwa pergumulan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi mari bertumbuhlah melalui pergumulan itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Pergumulan itu tidak bisa kita hindari. Tetapi bertumbuhlah melalui pergumulan itu. Setiap manusia hidup selalu mengalami pergumulan. Apapun pergumulannya. Berkeluarga, yang masih muda, bujangan, yang sudah bekerja, sekolah, kuliah. Semuanya mengalami pergumulan. Tetapi biarlah pergumulan itu justru membawa iman kita mengalami pertumbuhan. Jadi saran saya, jangan pernah menghindari pergumulan. Kalau memang pergumulan itu terjadi, biarlah itu terjadi. Karena ada kepastian jaminan saat kita berada dekat padanya. Maka yang saya minta pagi hari ini, saat kita mengalami pergumulan, jangan pernah jauh dari Allah. Justru kita harus berada dekat padanya. Berdiam di hadapan Allah. Berdiamlah diri di hadapannya. Dan percaya Yesus Kristus itulah jaminan keselamatan. Yesus Kristus itulah pusaka gunung batu kita. Dan Yesuslah jawaban untuk seluruh persoalan dalam hidup kita. Apakah ini gampang? Tidak gampang, saya yakin dan percaya itu. Tetapi saya juga mau katakan, teologi yang benar akan menghasilkan kualitas kerohanian yang sehat. Kalau saya tadi mengatakan pergumulan, jangan dihindari. Yang kedua saya mau katakan, pergumulan juga tidak boleh sembarangan. Pergumulan harus dibutuhkan sebuah teologi yang benar untuk menghadapi pergumulan itu, saudara. Teologi yang benar akan menghasilkan kualitas kerohanian yang sehat. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya ingin memberikan sebuah statement yang terakhir yang patut kita ketahui pada pagi hari ini. Yaitu biarpun semuanya tidak sesuai dengan harapan, aku akan tetap mengikuti Kristus tanpa syarat apapun. Dan aku tetap mau berkorban bagi Dia untuk menjadi alatnya dan saksinya di tengah situasi dunia saat ini. Ini sangat penting saudara. Bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan dan menyatakan kemenangan itu. Dan pada akhirnya kemenangan itu menjadi saksi buat kita sehingga dunia bisa melihat kita. Bisa melihat Kristus di dalam diri kita kalau kita tidak mengalaminya terlebih dahulu. Oleh sebab itu biarpun semuanya tidak sesuai dengan harapan. Kondisi dunia saat ini tidak sesuai dengan harapan kita. Hidup kita mungkin saat ini yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi biarlah kita tetap mengikuti Kristus. Berapapun harga yang harus dibayar. Dan pada akhirnya kita tetap kuat untuk menjadi saksi, menjadi
alatnya untuk memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Dengan demikian, kalau kita kuat, kita menang dalam pergumulan, maka ayat terakhir dari Habakuk yang tulis, yaitu sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang juga tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau semua dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, dan Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tetaplah kuat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi buat Kristus dimanapun kita berada, karena kita menang melawan pergumulan hidup ini. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa sekali lagi. Renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Apakah kita sudah berdiam diri di hadapan Allah dengan cara yang benar? Apakah berdiam diri di hadapan Allah selama ini telah kita kerjakan tetapi dengan cara yang tidak benar? Biarlah pagi hari ini masing-masing dari kita mengkoreksi diri kita. Tidak ada cara lain untuk menang melawan pergumulan, mengatasi kondisi dunia yang sekarang ini sedang terlanda wabah yang berbahaya ini. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Kristus, mengandalkan Kristus sepenuhnya, dan percaya Dialah yang berdaulat atas hidup kita ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ini. Firman-Mu yang menjanjikan, firman-Mu yang menggenapi. Firman-Mu yang mengatakan bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Maka kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan dan pertolongan buat kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus pimpin kami dalam kami menjalani hari-hari kami, yang kami harus stay at home, kami yang tidak bisa bergerak dengan bebas, tapi Tuhan, dimanapun keberadaan kami, Tuhan, Engkau tetap dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus memimpin kami, Roh Kudus terus membawa kami untuk menuju kepada tempat yang seharusnya Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara dalam kesempatan yang akan datang, dan saya berharap saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan stay at home. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Bawa kami untuk terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Kau terus memimpin kehidupan kami, menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat dimanapun saat ini mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan. Bawa mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan terima berkat-Mu. Kami percaya berkat-Mu tercurah buat setiap kami. Mari angkat kedua tangan kita jemaat Tuhan. Kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Tin,
Kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.